dulu kan hotel cuma ada 5 ya, Iya. kalau nggak salah. Jadi salah satu hotel yang memang lumayan terkenal juga. Dan di samping itu dulu tuh kita tuh salah satu hotel yang punya klub atau bar lah ibaratnya gitu ya. Jadi itu lumayan dikenal juga, steakhouse-nya juga gitu kan. Tapi seiring dengan waktu, tentu kita juga lihat kiri kanan kita ya, dan perkembangan hotel di Bogor ya, kita lakukan ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kata Orang Podcast bareng saya. Gua yang nggak pernah lupa dengan embel-embel bahwa gua adalah ganteng karena gua cowok. Iya, gua nggak pernah cantik karena gua cowok. Yang cantik ada. Nanti gua unjukin sama lu, jangan kaget ya kalau gua unjukin lu, gila. Gitu tuh. Ya. Gue sering kali cerita tentang Bogor. Gue sering kali juga cerita tentang bagaimana dunia perhotelan dan pariwisata di Kota Bogor. Karena hingga saat ini nggak pernah mati tuh guys yang namanya pariwisata di Kota Hujan ini. Dan kali ini gue ada di Permata Hotel Pajajaran Bogor. Dan kali ini gue ditemenin sama GM-nya langsung nih. Lo tau nggak GM? Asik. Dadan yang nggak pernah tahu. Kalau yang lain pasti tahu. General Manager Permata Hotel ada Mbak Rina Dwi, apa Mbak namanya? Mbak Rina Dwi Kristiani. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ini, senyum terus. Iya. Jadi malu. Gue kalau ngeliat Mbak yang cantik senyum terus, gue ke bawah ngimpi. Tahu nggak lo? Kalau kayak begini, sehat ya Mbak ya? Sehat, puji Sehat Tuhan. ya, seger banget ini kelihatannya. Oh gitu ya. Luar biasa. Olahraga dulu tadi pagi. 15 menit aja sih. 15 menit rutin ya? Rutin. Karena kalau udah usia di atas 40 harus ya olahraga. 40? Iya. Udah di atas 40 Mbak? Sudah. Serius Mbak? Iya betul. Bener? Bener. Tinggal di Bogor? Tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor. Asli Bogor ya? Asli Bogor. Asli Bogor. Oh, nggak ada turunan dari mana gitu? Orang tua saya sih dari Jawa Tengah, Semarang. Oh, cuman gitu. saya lahirnya di Bogor. Semarang tuh apa sih yang paling potensi wilayah di Semarang tuh apa sih yang terkenal tuh? Kalau Magelang kan dulu kayak misalnya Salak tuh, dari Magelang tuh banyak tuh dulu ya kalau nggak salah. Kalau di Semarang apa? Nggak ada ya? Semarang sih kalau saya ke sana pasti nggak harus beli lumpia Semarang ya. Wingko gitu ya. Oh Wingko ya, lebih ke situ ya. Kalau misalnya kayak Bogor nih kan ada Talas gitu. Oke. Iya. Luar biasa. Sudah lama Mbak di di dunia perhotelan ini? Sudah. Saya lulus kuliah dari STP Bandung itu 2001. Setelah itu saya langsung ke hotel, dari hotel ke hotel sampai hari ini. Cerita dong sedikit tentang bagaimana sih dunia perhotelan saat ini nggak usah di Indonesia lah, di Bogor nih seperti apa sekarang? Di Bogor ya, ya untuk tahun ini sih kayaknya teman-teman sudah pada tahu juga ya bahwa sejak ada efisiensi itu kita jadi bisa dibilang okupansi juga agak turun ya. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Itu Bogor tuh udah pasti dibilang rame lah gitu. Rame banget ya, rame banget ya. Nah, tantangan terbesar terberat selama Mbak di dunia perhotelan seperti apa sih? Untuk saat ini? Ya, dari sejak awal tantangan di dunia perhotelan itu seperti apa sebetulnya? Ya intinya sih gini, kalau lebih secara umum lah ya. Gitu. Kalau umum sih, kalau ya dikaitkan sama hotel yang saat ini saya ada di sini ya, kan bisa dibilang hotel Permata ini kan hotel tua juga ya. Jadi ya kita harus terus yang namanya inovasi terus renovasi juga perlu, karena seiring waktu berjalan pasti juga akan timbul tuh muncul hotel-hotel yang baru yang lebih fresh, yang lebih modern gitu ya. Jadi tantangannya sebetulnya hotel itu kan maintenance-nya harus continue ya, Kang ya. Jadi kalau kita nggak
kalau kita hanya stop di situ aja, maintenance tidak ada improvement atau tidak ada yang baru-baru gitu ya, kita akan kalah dengan ketinggalan lah ya, dengan yang baru, ya. dengan newcomer ini kan. Apalagi itu berarti termasuk hotel tua ya? Iya. Dulu sebelum ini apa namanya hotel? Dulu ini? tuh Masih Permata juga? Wisma Permata itu sepertinya sudah ada tuh dari tahun 86-90 gitulah. Wah, sebelum saya lahir itu, Mbak. Masa sih, Kang? Oh, tadi suka main di sini juga ya, Kang? Di bawah pohon itu, Kang? Iya, benar. 2 pohon. 2 pohon dia, Kang. Jadi, iya, Kang. Jadi tuh Permata itu salah satu hotel legend ya. Bisa dibilang legend ya. Jadi sudah ada dari tahun 90-an. Dulu namanya Wisma Permata dengan jumlah kamar hanya 10. 10? 10, ya. Jadi dulu kan hotel cuma ada 5 ya, kalau nggak salah. Jadi salah satu hotel yang memang lumayan terkenal juga. Dan di samping itu dulu tuh kita tuh salah satu hotel yang punya klub atau bar lah ibaratnya gitu ya. Jadi itu lumayan dikenal juga, steakhouse-nya juga gitu kan. Tapi seiring dengan waktu, tentu kita juga lihat kiri kanan kita ya, dan perkembangan hotel di Bogor ya, kita lakukan ada perubahan. Udah bintang 3 sekarang? Sudah bintang 3. Kapan mau bintang 4? sedang mengarah ke sana. Kalau untuk bintang hotel itu mulai dari 1, 2, 3 gitu atau gimana sih? Ada, dia tuh enggak sih, grade-nya itu? Iya, jadi ada hotel non bintang juga. Ada non bintang, ada hotel 1, 2, 3 juga ada ya. Tapi itu harus ini, Kang, harus melalui semacam kayak audit gitu ya. Jadi, kayak verifikasi dulu lah ya. Jadi itu jadi kalau bintang dikatakan bintang 3 itu harus ada jumlah kamar sekian, ada fasilitasnya sekian, apa-apa gitu ya. Jadi itu ada kategorinya. Oh gitu. Oke. Sebelum lebih jauh saya cerita atau Mbak bercerita tentang hotel Permata ini, saya kepengen tahu juga. Dulu kan Mbak lulusan dari memang dunia dari institusi pendidikan perhotelan ya, perhotelan. Kemudian Mbak banyak berkiprah di dunia perhotelan juga. Di mana saja dulu mengawali karir di dunia perhotelan? Perhotelan ya. Ya, jadi saya lulus 2001 itu dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung itu saya memulai karir saya di JW Marriott Hotel di Jakarta itu, Kang. Saya di situ 2001 sampai 2004. Terus kemudian saya lanjut di Belanda waktu itu setahun di Golden Tulip. Terus saya kembali ke Bogor abis dari Belanda saya ke Riau, ke Kepri, di Banyantri Bintan, kemudian ada Angsana Bintan, kemudian saya di sana juga 5 tahun, kemudian kembali ke Bogor 2010, saya di Hotel Sempur Park Bogor. Oh iya, yang sekarang sudah nggak ada ya kalau nggak salah. Sempur Park itu udah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Dulu saya sempet tuh nginep di sana. Padahal bagus juga tuh, Kang, soalnya kan ikon ya di depannya lapangan. Dia kan ada tebingan itu ya betul. Jadi itu ya bisa dibilang salah satu hotel legend juga sih ya, Kang, di Bogor juga ya. Nah, 2016 saya bergabung dengan hotel dari 2016 sampai sekarang. Iya. 2016, 2005 udah lumayan ya. Coba hitung, dan hitung. Kalkulator sediain dong. Siapin. 2000 berapa, Mbak? Iya. Ini sudah bergerak hotel ini dari Wisma ke hotel yang modern, bahkan sudah bintang 3. Iya. Dan kita masuk di nuansa modernitas sekarang. Bagaimana hotel ini beradaptasi dengan nuansa modern yang sekarang ini? Iya. Terutama dengan teknologi yang sekarang sudah mulai berkembang ini. Betul. Yaitu penting sekali bagi hotel juga untuk mengikuti perkembangan ya. Jadi memang kita harus punya support dari owner juga sih, Kang, sebetulnya. Jadi kalau kita kasih gambaran ya, ide ke owner kita, terus owner kita juga support, itu enak banget lah untuk kita bisa berinovasi dan lain-lain gitu ya. Jadi fasilitas juga dibagusin gitu. Jadi kan hasilnya lebih
positif juga ya ke depannya juga. Betul, Jadi betul. apalagi perkembangan sekarang itu sudah harus harus update teknologi ya. Terus sekarang tuh serba kalau di kamar itu minimalis Kang. Jadi nah kalau dibandingkan dengan Permata yang dulu tuh kita tuh bener-bener kamar tuh yang penuh sama meja yang bener-bener meja gitu. Ya, lebih klasik banget klasik ya. Terus lemarinya yang memang besar Ukiran gitu, gitu jadi ya. terus tempat tidur masih pakai kayu gitu ya. Nah jadi sekarang 2020 kita melakukan renovasi besar-besaran itu, jadi memang gedung tidak bisa dirubah ya, bangunan tidak bisa dirubah, tapi kita lakukan pembaruan interiornya, interior, furniture, jadi kelihatan modern Modern gitu ya. Dari TV. Jadi dulu saya zaman 2016 tuh Kang kaget juga Kang, masih ada TV konde Kang, tahu nggak sih Kang? TV konde. Konde yang begiang. Oh iya, yang belakangnya ada gitu. ada belenong di belakangnya itu Gitu ya. kan. Iya. Itu kan makan Ya tempat itu kan banget yang ya. matiinnya juga dikepret pakai lap basah kan? Yang Belenong bahasa apa? Belenong bahasa apa Kang? apa yang ngebelenong gitu Iya. ya? Apa sih yang ngebungkuk di belakang itu Iya, ya kayak yang kayak ada. konde gitu lah. Betul, Kan itu kan matiinnya pakai lap basah biasanya kayak gitu, ya kan? Ya apa? Itu saya masih ngalamin, masih melihat TV itu. Iya, Di iya. sini yang TV tabung lah TV dulu. tabung istilahnya. Ya, Jadi kan itu betul. mesti didudukinnya di meja yang Iya, makan iya. tempat banget Iya, kan ya Kang betul. ya. Gitu. Jadi waduh saya bilang gitu kan. Iya, Masa iya. gini amat gitu ya. Tapi mungkin kalau lihat dari apa zaman dulu memang Iya. memang TV-nya memang begitu ya Kang. Pada ya. cilangung-cilangung ya, TV dulu mah didudukinnya itu di meja, nggak di Dudukin kursi ya meja dia mah ya. bener. Gitu. Iya. Oke, Iya. itu Mbak. Jadi bagian dengan adaptasi dengan dunia Iya. yang sekarang lebih modern, apalagi sekarang di era gadget, Betul. ya kan, teknologi, Update, informasi yang semakin juga berkembang. Nah, dengan teknologi informasi yang berkembang ini, bagaimana Permata mensiasati itu? Iya, pasti kita harus ikut ya Kang. Kalau nggak ikutan kita jadinya ketinggalan sama Ikut apa ngejalanin? Kalau ngikut kayak Oh iya, orang ya. ikut dan menjalankan. Oh gitu, ya. iya, iya, Jadi kita jadi ya istilahnya gini loh kayak internet. Ya di rumah aja di rumah aja ada internet ya Kang ya. Iya, betul, Terus betul. di rumah juga udah pakai smart TV gitu Iya. kan. Nah, hotel juga harus ikut lah, harus ikut gitu. Apalagi Iya, sekarang betul. Gen Z ya, dibilangnya Iya, Gen Z Gen Z, ya, betul. milenial tuh kan orangnya Ya. ini banget ya Malah udah sama masuk Gen E sekarang. iya update kan? teknologi itu udah bener-bener yang memang diperlukan gitu. Iya, karena setiap saat orang sekarang sudah bermain dengan Betul, gadget. Terus Iya kan? layanan harus cepet, booking harus Betul. cepet, respon Iya, harus iya, cepet iya. gitu. Nah, Betul, itu betul. kita harus tetap update ya. Untungnya sih memang owner kita mau ya Kang Oke. support, jadi kita betul, enak betul, sih. betul, betul, betul. Kalau boleh saya tambahin tuh kan pariwisata itu kan bukan kayak ilmu pasti Kang ya, Iya, dia iya, kan betul. dinamis gitu, Betul. jadi akan selalu berubah-ubah. Ya. Jadi kita harus ikuti gitu. Betul, jalan. betul, betul. Nah, kemudian sampai sejauh mana nih peran hotel dalam mendukung sektor pariwisata, khususnya di daerah nih, di Iya. Kota Bogor? Yang pasti hotel itu dukung sekali ya Kang ya. Apalagi nah sekarang tuh trennya itu pariwisata itu trennya itu nggak cuman teknologi tapi berkelanjutan ya, dan itu tuh artinya gini, hotel ini juga bukan hanya sekedar hotel mencari revenue ya, tapi kita juga harus punya apa ya Kang, punya manfaat ke luar ya, Oke, ke masyarakat. masyarakat sekitar. Ya, jadi kita juga harus memikirkan ramah lingkungannya, Betul, betul. gitu kan. Iya, iya. Jadi hotel tuh nggak cuma berdiri aja, jadi kita harus care juga sama masyarakat sekitar Iya. kita, lingkungan Iya. kita. Gitu. Sebetulnya itu yang ingin saya tanyain. Udah diduluin jawabannya ya, luar biasa ini. Ya, jadi apa istilah berkelanjutan itu tuh Betul. itu dia manfaatnya ada banyak Betul, Kang ya. betul. Jadi Iya, iya. kita sekarang tuh benar-benar care yang ramah lingkungan, limbah juga mesti dipisah-pisah ya, sampah dipisah-pisah, go green Oke. gitu-gitu kan. Iya, iya. Jadi sama pariwisata kan hotel itu kan sebetulnya termasuk salah satu bagian yang memang nyumbang pajaknya juga lumayan besar kan. Betul. Kunci pelayanan terbaik di hotel untuk para tamu tuh apa sih sebetulnya? Kuncinya Iya.
intinya tuh kita kan di hospitality ya. Jadi kuncinya tuh memang kita harus ramah. Betul. Mau kita lagi bete juga tetap harus ramah. Betul. Ya. Jadi kita tuh ada apa ya istilahnya ya, ada 3S Kang. Senyum, sapa, salam ya. Jadi mau kita lagi kurang sebete enak apapun, harus senyum, tetap harus sapa gitu ya, harus ramah. Terus fast respond ya, kalau tamu minta apa-apa kita cepet. Betul. Terus friendly ya, itu paling penting. Jadi tamu tuh merasa dia home gitu ya, istilahnya disambut lah sama orang hotel nih dengan hangat gitu ya, bahwa nah apalagi kalau kita sudah punya tamu yang cukup lama stay, jadi kita nyapanya udah bukan bapak ibu lagi atau sir madam lagi, jadi udah pakai nama. Oh gitu, udah langsung Mr. nama. John, oh Mr. gitu ya. Neil, Mr. apa gitu. Jadi Mr. Dadan gitu. Jadi wah kok tahu nama gue sih gitu. Jadi seneng lah tamu. Iya, dia ngerasa jadi lebih kok ini jadi ngerasa lebih dekat. Iya. Nah, kemudian kalau untuk menghadapi kan tentu ada aja tamu yang nyeleneh, ngeluh, ya kan, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ngeluh mulu hidup lu gitu kan. Bener. Nah, ngadepin tamu-tamu yang suka banyak ngeluh gitu kayak gimana tuh Mbak, kira-kira? Iya, ya kadang-kadang ya kita harus dengerin sih, sebetulnya apa sih yang diiniin. Ya kadang-kadang sih aneh-aneh juga sih Kang ya, tapi kadang kalau udah kita ajak ngobrol ya, udah seneng tuh si tamunya. Ada yang aneh-aneh gini Kang, maksa ya, dia tuh mungkin pecinta sepeda ya. Jadi sepedanya katanya mahal. Suami istri nih. Jadi dia tuh maunya tuh si sepeda. Pernah? Ada. Sepedanya kudu ikut ke kamar. Oh gitu. Sepedanya dia bawa sepedanya harus ikut ke kamar. Padahal kan kita juga punya luggage store yang cukup luas dan aman juga lah, nggak akan mungkin. Ya, jadi katanya ini sepeda saya mahal, kesayangan saya pengen ini ikut di kamar saya gitu. Cuman kan itu akan sangat mengganggu sekali ya, karena nggak bisa masuk lift juga kan Kang ya. Di kamar juga nanti sempit juga gitu. Jadi kita kasih pengertian lah bahwa sepedanya akan aman-aman saja kita simpan di sini gitu. Ada juga tamu yang ada juga sih kayak yang bawa binatang peliharaan gitu. emang nggak boleh sih Kang, tapi kalau udah kadung bawa biasanya kita taruhnya di bawah di parkiran di basement gitu. Nah kebanyakan kita tamu juga ada kebanyakan ini Kang, kalau di luar negeri itu orang Belanda, tapi kayak udah old couple gitu ya. Dia tuh nanya gitu ya ke front office, ke restoran, jadi dia punya satu foto zaman dulu, katanya ini sempur, tapi kan warnanya udah hitam putih Kang gitu ya. Jadi dia bilang rumah orang tua saya di sini, saya mau kayak napak tilas gitu Kang. Oh gitu, dari dia pihak keluarga terdahulu yang orang tuanya sempat tinggal di Bogor. Jadi dia pengen melihat area itu lagi, cuman kan foto zaman dulu sama sekarang kan udah beda Kang ya. Tapi akhirnya kita arahkan, kita bawa ke at least area sempurnya ya Kang, bawa kurang lebih di sinilah gitu. Nah, sejauh ini banyak tamu-tamu asing? Nggak banyak sih Kang, masih lebih dominannya lokal sih. Lokal ya, lebih ke domestik kalau orang, ya. Domestik, kalau asing yang paling Belanda, Jepang, ada juga Australia juga, ada orang Arab juga ada. Oh gitu. Yang dari Empang ke sini bukan? Enggak tapi ya. Enggak sih. Bukan. kirain orang Arab yang dari Empang ke sini gitu. Enggak, bukan ya. Oke. Nah, terus kalau untuk lokalnya sendiri, kebanyakan dari mana Mbak yang mampir di Permata ini? Jakarta kah? Bandung atau mana gitu? Memang kebanyakan sih dari Jakarta, Bandung, bahkan ada juga yang dari luar pulau juga ada juga sih. Tapi memang kebanyakan tuh Bogor ini kan sebetulnya kan dikenalnya tuh kulinernya ya Kang ya. Jadi itulah makanya yang perlu dipikirin nih, pariwisata di Bogor ini nih kita harus ada peningkatan ya Kang ya. Menurut saya jadi tempat-tempat wisatanya nih ayolah mesti diapain gitu. Karena Bogor kebanyakan orang tuh kesini jadi kayak
one day trip aja. Jadi cuman kuliner doang pulang gitu. Jadi kan kita maunya apa namanya? Ajak tuh supaya ngendong ya gitu. Padahal kita juga punya paket-paket wisata yang oke juga gitu, yang bisa tahu tempat wisata di Bogor tuh di mana aja gitu kan. Iya. Cuma memang kalau kita lihat ya Kang ya, jadi Gen Z ini tuh atau apa angkatan milenial ini tuh agak kurang ya soal mengenal sejarah tuh agak kurang ini ya. Iya. Makanya jadi, itu memang harus lebih diarahkan ya. Iya, jadi kayaknya better tuh dia kuliner atau stay di kamar ya. Nah, makanya di kamar ini kan harus bagus ya Kang ya. Apa namanya? Fasilitinya begitu. Iya. Nah, sejauh ini apa yang bisa ditawarkan oleh Permata Hotel kepada masyarakat pengunjung khususnya? Yang paling tidak yang membedakan dengan hotel-hotel yang lain. Iya. Sebetulnya kalau hotel mah di mana-mana sama Kang ya, punya kamar. Sama lah tulisannya juga HOTEL gitu, hotel semua ya, kamarnya juga sama ya. Yang membedakan itu pasti di pelayanan Kang. Ya. Keramah tamahan, fast responnya itu, jadi tamu juga merasa nyaman, merasa hangat ya, di welcome di hotel kita gitu. Jadi intinya sebetulnya kita harus maintain yang namanya kualitas pelayanan sih. Jadi SDM kita tuh memang harus aware ya soal itu. Itu paling penting sih. Kalau misalkan saja nih tiba-tiba hotel nih penuh karena mereka sudah ada bocoran bakal ada artis yang datang ke sini. Apa yang bisa Mbak lakukan nih untuk? Wah, seneng juga ya gitu. Apa kalau hotel didatengin sama artis gitu kan. Kita juga pernah ada juga Kang kita kedatangan artis ya, tapi dulu tuh sepak bola ya. Oh siapa teh? Siapa yo? Siapa namanya tadi? Pasti. Ivan Bahdim. Itu. Ivan Jafar. Ivan Bahdim kan waktu itu Kang Ivan Bahdim ada ya waktu itu Solo ya. Jadi itu sekaligus Kaisangnya juga dateng. Wah, jadi itu udah rame supporternya apalagi Kang. Panik nggak? Antara panik sama seneng sih ya. Oh gitu. Saya pertanyaannya sebetulnya mau panik apa bahagia apa seneng. Jadi udah jauh duluan nih. Panik antara panik dan seneng. Panik dan seneng. Bisa foto bareng. Kang, ya. Paniknya apa yang bikin panik? Itu Kang. Jadi supporter di depan tuh rame. Rame sampai depan kan jalannya kan. Sedangkan itu kan ring 1 ya. Itu benar-benar bikin macet bikin macet. Sedangkan yang namanya supporter itu kan udah sampai malam itu Kang. Jadi sempat ya kejadian rame di depan ini di halaman itu ya. Udah mbak ada supporter, wartawan juga ya. Jadi tamu-tamu hotel kiri kanan juga pada lihat ini ada apa sih, gitu kan. Kemudian Hotel Permata kan ada di lingkungan baru saja diomongin nih, ada di lingkungan ring 1 gitu kan. Ada regulasi ketat nggak? Ada sih. Untuk hotel? Untuk hotelnya ya. Oke, apa tuh? Boleh ada, jadi kita harus karena kita di ring 1, jadi di area depan kita tuh harus selalu bersih, rapi, tidak boleh ada orang jualan di depan, ya tidak boleh juga kayak di depan hotel kita itu ada mobil yang parkir panjang gitu Kang, nggak boleh juga. Terus sebetulnya kita udah masuk ke hotel yang bebas rokok sebetulnya. Ya, jadi itu salah satu ininya sih. Persyaratannya gitu ya. Iya. Itu terus bagi hotel yang di depan sini kita harus menyediakan tiang bendera. Agak banyak tuh Kang. Jadi supaya nanti kalau ada tamu kenegaraan yang datang itu benderanya tuh rame gitu. Berarti tamunya bohongan itu ya? Bukan tamu negara beneran berarti, tamunya kenegaraan aja. Kemarin kita pas ada ini Kang Presiden Erdogan ya. Itu Turki yang dari Turki. Turki ya. Jadi ya kita juga harus ikut nyambut juga. Betul. Gitu. Nah, bagaimana Hotel Permata ini memastikan tingkat kenyamanan dan keamanan bagi para tamunya seperti apa?
Iya, ya pasti kita akan kasih pengertian ya, kasih penjelasan bahwa kita kan juga hotel itu dilengkapi dengan CCTV, dilengkapi juga dengan staff security yang cukup di area, terus akses dari luar juga dibatasi ya. Jadi ya kita harus bisa meyakinkan ke tamu bahwa memang hotel ini memang aman gitu. Hal lain yang unik nih Mbak, kayak saya dulu, saya masuk di hotel, tiba-tiba saya pesan makanan nih kan. Saya pesan makanan, ternyata ketika datang, lah ini bukan pesanan saya gitu. Tapi ternyata ini cocok juga nih, kan? Cocok juga, enak juga, udah saya makan aja. Jadi double tuh pesanannya tuh kan. Gitu jadi ya ini punya orang mungkin ya. Pernah nggak ngalamin kayak begitu? Kayaknya belum pernah sih. Belum pernah ya? Karena memang staff kita kan. Tapi kan kalau udah cocok gitu nggak mungkin juga dia teriak-teriak atau komplain, lu nggak cocok nih, tapi udah enak nggak, udah makan diem gitu kan, gitu. Iya, adanya ini Kang, adanya gini, dia order nih, udah habis, tapi bilang ini makanannya agak basi gitu ya. Oh gitu. Terus agak bau, tapi habis Kang, habis gitu. Kan kita kan perlu bukti ya Kang ya. Kalau emangnya basi atau bau nggak enak, itu kan kita bawa ke chefnya. Chef ini komplain nih, katanya bau, mohon diganti. Jadi ada buktinya kan. Kalau udah nggak ada buktinya, gimana Kang? Itu bilang basi, tapi ternyata habis juga. Habis. Nah gitu lantas gimana? Kan. Terus dia komplain gitu ya. Terus ya kita sih ngomong baik-baik. Apa namanya? Yang bau tuh apanya gitu kan? Kita kan pengen tahu juga gitu ya. Jadi intinya pokoknya karena dia lapar aja Kang. Ya habis karena saya lapar katanya gitu. Oh gitu. Padahal dia kalau memang tahu basi ngapain dimakan ya. Gitu. Padahal emang alasan aja kali ya. Ya kadang ada tamu lah yang gitu sih. Terus ada juga tamu nggak yang bisa didatengin sarapan paginya tuh jam 2 pagi gitu. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi minta sarapan pagi kan biasanya pagi-pagi dong. Dia minta sarapan pagi jam 2 pagi. Terus kalau misalkan ada yang kayak begitu, itu mau langsung ditanganin, dikasih sarapannya atau dikasih wejangan dulu tuh kayak gitu tuh. Gimana? Kayaknya dikasih wejangan dulu. Dikasih wejangan dulu ya. Ya kita kan sudah diinfokan bahwa breakfast itu mulai jam 6 ya. Kecuali memang dia sedang puasa ya. Atau dia sedang mungkin ada yang harus minum obat dan lain-lain, itu diinfokan aja ke kami gitu. Besok saya minta dikirim sarapan jam 2 pagi, itu akan kita buatkan. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk ada gitu kan, ya sebenarnya bisa juga kita buatin sih. Tapi cuman butuh waktu aja gitu. Tapi ya aneh kan? sarapan jam 2 pagi. Oh iya. Kata mas sahurnya bukan sarapan. Kayaknya dia habis ronda meren ya. Bisa, ini orang Semarang bisa bilang meren juga loh ya. Luar biasa, tapi karena memang tinggal di Bogor ya, lahir di Bogor. Untuk lebih banyak menarik pengunjung ke Permata Hotel ini, apa yang bisa dilakukan? Kemudian bagaimana membuat image bahwa ini adalah hotel yang paling segalanya loh dibanding hotel-hotel yang lain. Tengah kota. Di tengah kota juga, dan strategis banget tempatnya memang. Iya, memang salah satu keunggulannya secara lokasi dia berada di pusat kota, dekat sekali dengan pusat perbelanjaan, pusat kuliner, wisatanya, tinggal nyebrang aja gitu Kang. Kebon Raya gitu tinggal Kopro juga nyampe. Bersin. Kita juga banyak tamu dari luar itu menanyakan mengenai makanan khas Bogor gitu. Jadi sedia tuh di sini. Sedia, justru gini, karena Bogor tuh Kang ya, kok lagi weekend tuh ya macet Kang ya. Macetnya parah luar biasa ya. Jadi kita juga pada saat weekend itu kita juga buka stall nih yang memang food street, Bogor food street lah gitu. Jadi istilahnya nggak usah jauh-jauh, di sini juga ada food streetnya. Lebih jajanan jalanan gitu lah ya. Iya, jadi lebih hygiene juga ya, betul. kebersihannya juga. Jadi itu semua ada, mau soto kuning Bogor, mau seblak, mau apalagi Kang, ketan bakar, ya toge goreng, ya itu kita ada semua di sini. Jadi rebus-rebusan gitu juga ada bandrek ya. Jadi justru chef kami ini juga setiap bulan itu punya special of the month-nya ya. Jadi memang
memunculkan makanan-makanan khas Bogor ya. Ya, itu ya ternyata ya. Iya itu, terus ya itu sih Kang, kualitas pelayanan itu penting juga. Terus kita tuh di restonya tuh Kang kita selalu sediakan jadi kayak alat buat karaoke ini aja. Tamu free lah kalau mau karaoke di situ. Jadi biasanya tapi bukan room khusus, bukan jadi ya? kita punya lounge di bawah ya, cafe di bawah. Jadi itu boleh pakai kapan aja. Jadi biasanya kalau weekend itu ramai sih Kang. Itu ya ada aja tamu kalau udah pegang mic Kang ya udah nggak mau lepas tuh Kang mic-nya. Oh gitu ya. Rata-rata orang kalau udah pegang mic nggak mau lepas tuh mic-nya. Mic lo ya? Iya, mic. Mic ya. Ya. Mic, Kang. Nah, ini ada berapa lantai sih sebetulnya di Permata Hotel? Jadi kita gedungnya tuh ada 3 gedung, Kang. Jadi karena 3 gedung. Karena kan gedung yang lama itu ada 3 lantai, ya. Total kamarnya di situ ada 100 kurang lebih. Dan gedung yang pertama nih, gedung 1 lah anggap gitu ya. Jadi gedung pertama dan kedua. Oh gitu. Ya, jadi ini termasuk gedung yang memang sudah ada sejak dulu. Ya. Nah kalau gedung yang baru, gedung ketiga itu terdiri dari 8 lantai. 8 lantai. Isi kamarnya 58. Jadi 58. itu yang malah lebih banyak yang itu lama, ya, yang lama ya. 100 jadi, berapa tadi? Yang lama 100, 100, yang baru 58. 58. Iya. Padahal ini udah berapa lantai tadi? Yang baru? Yang baru ada 8. 8 lantai. 8 lantai. Iya. Oke. Jadi terus ruang meetingnya ada 13. Ya total kita kalau lagi full itu kita bisa menampung sampai 350 orang. Ya. Kita restorannya ada 3, ada coffee shopnya juga, lobby lounge-nya juga ada. Kita juga ada kolam renang, ada tempat bermain anak, ada fitness center juga, ada spa juga. Kolam renangnya ada banyak? Ada 2 sih Kang, tapi digabung, 1 buat dewasa, 1 buat anak. Oh gitu, iya. Nah untuk memberikan kemudahan bagi calon pengunjung, kalau untuk dia bisa reservasi di sini atau dia mau booking seperti apa? Bisa, kita kan juga bekerja sama dengan online travel ya, ada Agoda, Traveloka, Booking.com. Kita juga ada kemudahan untuk booking lewat situ. Ada juga kemudahan booking lewat website kita juga. Tapi kita juga punya direct call juga bisa juga, atau mungkin yang sudah staff kami marketing yang sudah kenal sama beberapa klien bisa langsung via WA juga bisa. Oh gitu. Oh bisa langsung via WA melalui marketing tuh? Iya bisa. Oh asik ya. Kalau dulu kayaknya susah banget kita kalau mau ini, sekarang udah gampang-gampang aja. Lewat saya juga bisa kan. Oh gitu ya. Oke, nanti saya minta nomornya biar saya bisa booking ya. Modus minta nomor saya. Bagaimana mempertahankan tingkat pelayanan kepada masyarakat sehingga itu menjadi sesuatu yang ini banget deh buat pengunjung di Permata Hotel. Ya memang untuk yang namanya menjaga itu kan agak susah Kang ya. Jadi namanya quality of service itu tuh kita harus maintain secara konsisten. Ya itu biasanya gini. Ya kebetulan staff kami juga sebetulnya sudah sangat bagus Kang ya, karena backgroundnya juga orang hotel juga, ya pernah punya pengalaman juga, dan kerjanya itu dengan hati gitu ya. Orang kalau kerja dengan hati gitu kan, kalau bahasa Sundanya mah passion ya kan? Apa tuh? Passion kan? Passion ya. Passion. Bahasa mana tuh? Passion. Bahasa Sunda. Coba. Passion. Kan? Passion. Ya. Jadi istilahnya itu kayak udah dalam diri kita tuh kayak udah inilah ya, udah murni kita memberikan pelayanannya gitu. Nah di samping itu kan kita juga punya karyawan yang memang sudah bekerjanya sudah lama. Jadi kita biasanya dari human resource itu kita ada pelatihan. Jadi kita kasih pelatihan yang sifatnya istilahnya refresh gitu, supaya refresh SOP kita, ya, terus SOP pelayanan kita bagaimana gitu. Jadi
Terus kita kadang juga kita melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya memberikan ilmu kepada karyawan kita juga. Ini ada apa update apa di luar sana betul. ya. Selalu update ya berarti ya. Terus kita juga share gitu mengenai karakter tamu-tamu ini gitu kan. Yang secara tadi psikologis dia ya. Jadi kayak Kang Herman bilang kadang-kadang ada yang rese, ada yang ini Betul, gitu ya. Nah, kita kan nyeleneh. sebagai seorang staf hotel tuh kita harus ngerti, oh staf ini begini, tamunya begini. Jadi kita tahu bagaimana cara menghadapinya gitu kan. Betul. Ada nggak, kalau misalkan di tempat-tempat lain ini misalkan ada bulan promo gitu, ada nggak sih di Permata bulan-bulan promo khusus gitu ya? Atau ada promo-promo spesial yang juga bisa diberikan buat masyarakat pengunjung? Iya. Seperti apa? Iya, kita biasanya sih kayak saat ini kan lagi libur sekolah kan ya? Iya. Itu kita ada promo khusus liburan sekolah itu kamarnya cuman 499.000 sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Oh. Kalau di bulan-bulan biasa itu kan kita harganya sekitar 650.000 ya Kang. Jadi kita spesial untuk school holiday ini buat anak-anak. Nah itu kan kita juga banyak facility-nya tuh, ada kolam renang, ada gym, ada kids playroom ya. Terus di samping itu juga promo-promo, food-nya juga ada, coffee-nya juga ada, dessert-nya juga ada, cake-nya juga ada gitu kan. Nah, Jadi itu nggak setiap bulan ada promo itu? Nggak setiap bulan. Iya. Ya cuma di momen-momen tertentu. Momen liburan misalnya hari raya, libur sekolah, terus long weekend gitu-gitu kan. Oh, kalau long weekend ada. Kalau weekend nggak ada. Weekend juga ada sih, ya ada kita jadi kayak misalnya kemarin ulang tahun Bogor gitu ya, ada terus apa ya yang berkaitan kebanyakan sama staycation gitu sih kan. Yeah. Kembali ke tadi di ada lounge di bawah lounge itu ya. Itu karaoke pengunjung juga Bisa. Ya. Nggak cuma staff. Nggak cuma staff. Jadi kadang-kadang tamu mungkin dia yang udah capek meeting gitu ya, pengen sesuatu yang biar nggak bosan atau jenuh gitu ya, bisa itu Kang, karaoke yang di bawah itu. Gitu. Jadi misalnya sebagian temennya makan, ada yang karaoke gitu. Oh gitu. Ada. Tapi nggak ada di sini, nggak ada. Misalkan ada stage khusus, ada stage khusus ada untuk untuk ada stage-nya, ada speakernya, ada mic-nya. Oh, nggak pernah undang artis di sini buat nyanyi gitu, nggak pernah? Artis, tapi zaman dulu ya kalau nggak salah tuh kita pernah ngundang Kahitna loh, zaman dulu pisan ya. Oh, tahun 90-an. Iya. Waktu. Tapi Kahitna itu, kalaupun umurnya udah seumuran saya, iya kan? Gitu ya. Tapi masih asik-asik loh. Ya kan, banyak anak-anak muda sekarang juga pada senang loh dengan Kahitna. Kahitna ya. Iya. Tapi mungkin dulu Kahitna belum terkenal sekarang Kang, zaman-zaman tahun 90 gitu Kang ya. Jadi pernah tuh di ulang tahunnya Permata tuh diundang. Saya pernah lihat fotonya sih. Tapi baru Kahitna aja ya? Baru Kahitna. Kalau Kak Rina gitu, Kak Herman belum ya? Belum ya? Nggak akan diundang? Baru Kak Kahitna aja. Oh, Kak Rina aja. Dek Dadan lah. Kalau ada kakak, ada dedek dong. Ya, Mbak, berarti selain itu Mbak juga sering dong kalau lagi iseng? Nyanyi di situ ya? Iseng aja saya ya. Kapan-kapan kita nyanyi di situ? Boleh. Ya, kita duet, tapi lagu dangdut ya? Saya suka lagu ini, agak-agak jadul, kayak Ermi Kulit. Oh iya, nah itu saya senang tuh lagu-lagu. Syara gitu-gitu. Lagu-lagu, iya Ermi Kulit itu lagu-lagunya asik loh. Tapi saya lebih suka lagu-lagu Ermi Kulit saya dulu, bener. Seriusan. Lagu-lagu Ermi Kulit seneng banget saya. Iya, Mbak, bener. Kita sama satu hobi. Nyanyi-nyanyi, kalaupun bukan jadi seorang penyanyi. Lagunya juga lagu Ermi Kulit saya suka banget. Iya. Ada yang apa nggak lagu Ermi Kulitnya kayak gimana? Coba.
Ada. Coba lagu yang kayak gimana? Ih, malu. Nggak usah, santai aja. Lagu Ermi Kulit yang asik, Yang kasih. kasih. Boleh. Coba. Oke. Barengan ya? Oke, tepuk tangan dulu dong ya buat Mbak Rina ini yang mau bawain nggak usah satu lagu lah. Kita beberapa bait lagu ya. Apa ya? Lagunya, oke, kita dengerin lagunya dari yang pernah hits di era 80-an dari Ermi Kulit. Judulnya Hafal tuh Kasih. orang ya? Ya. Apa tuh? Lagunya gimana? Kasih, percayalah, gitu ya? Kepada diriku, gitu ya? Oke, siap ya. Oke guys, kita nikmati satu nomor dari GM Permata Hotel, Mbak Rina, dengan satu nomor yang hits di era 80-an yang sering dibawakan oleh Ermi Kulit. Ini dia, Kasih. Langsung nih, Kang. Langsung. Ih, deg-degan saya. Siap, saya dengerin dong. Kang, suaranya pas-pasan gak apa ya? Nggak apa-apa, Suara padanya nggak ya? apa-apa. Oke. Malam ini kasih teringat aku Oke, siap. Terus. seakan kau hadir di sisi menemaniku Oke, terus. dan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang. Bersama berdua kita bahagia. Oke, tepuk tangan guys. Itulah tadi ternyata GM di Permata Hotel punya suara emas. Dan besok insya Allah ada produser yang akan datang untuk ngajak dia rekaman. Ya, nanti Mbak rekaman, saya masuk dapur rekaman. Sampai di sini ngobrol-ngobrol kita dengan Permata Hotel. Mbak Rina Ya, sehat terima selalu. kasih, Kang Herman. Mudah-mudahan sukses terus ya. Kasih. Dan makin muda aja. Yes. Ya, Ya, terima gitu. kasih. Oke guys, sampai di sini. Oke. Thanks sudah panteng terus di Kata Orang Podcast. See you. Kita lihat fasilitas-fasilitas yang ada di Hotel Permata. Kita lihat dulu ke fitness center ya. Ada di lantai 2. Nah, ini ruang fitness centernya, tapi hanya bisa digunakan untuk tamu menginap saja, jadi tidak bisa buat umum. Ya kan, ada yang mau coba kali? Mau coba ini main alat? Ayo dong, main alat. Guys, ini tempat nge-gym guys. Ya. Wah, luar biasa. Gue sehat banget kalau di sini nih. Ini gimana kalau naik kayak begini? Ini kayak naik sepeda nih. Ya, kayak naik sepeda. Duduk dulu kita. Oke. Dan punten dan oke, dan kita ya. Oh. Hai, ya, gue jalan-jalan nih. Ya kan, gue jalan-jalan tapi kagak jauh-jauh nih, kagak maju-maju nih. Kayaknya di sini doang nih. Oh, luar biasa, gue bisa sehat nih kalau lama-lama di sini nih. Ya kan, buat nge-gymnya juga enak banget. Bukain ruangannya cepetan. Wow, banyak nih. Nah, ini dia nih. Bilang suruh kunci. Ya kan? Nah, tolong cepetan ya. Yep. Oke. Gak kuat ya, gak kuat. Aduh, yuk, asik tapi gila bener. Oke, kita lanjut di biasanya bisa buat breakfast, lunch, dinner. Kita sebetulnya platformnya ada 3 kan. Punya resto ada 3 ini kapasitas 150 X yang ini. yang ini ya. Untuk kapasitas berapa tadi? 150. 150 ya. Nah ini sarapan di sini, makan siang di sini,
makan malam di sini. Oke, ini konsepnya apa nih? Konsep Lebih ke konsep yang lebih spesial untuk apa namanya? mix sih. Mix ya. Mix, jadi kan makanan kita juga kan ada yang western, ada yang tradisional juga gitu kan, di sini ada semua. Ya, dari warna-warna, pemilihan warna untuk kursi, dinding dan sebagainya, mungkin ke konsepnya lebih ke mana gitu kan, ada tuh biasanya kayak gitu ya. Ini karena kebetulan owner kita itu suka banget sama apa ya, kayak bunga gitu ya, daun. Cewek dong. Cewek. Ownernya. Dia suka warna-warna kalem gitu. Ya, kayak Dadan ke model Dadan suka warna bunga-bunga kan lucu ya. Dadan. Oke, explore. Oke, luar biasa nih. Asik kok bisa nyaman kalau bisa makan-makan di sini juga asik loh. Iya kan, dari buat breakfast apa segala macam buat enak banget makan di sini. Gitu. Ya, oke, go. Kita ada fasilitas lainnya untuk anak-anak yaitu kids playroom. Jadi kalau yang nggak mau berenang bisa main di dalam. Boleh dilihat. Oke, jadi selain Resto 35 tadi, kita ada resto berikutnya yaitu Spectrum Cafe and Resto. Ini kita jadikan resto alternatif kedua apabila Resto 35 itu full. Kalau misalkan okupansi hotel kita full, yang lunch atau dinner kita bagi dua. Jadi ada di sini. Silakan. Salah satu spot terakhir dan terbaik adalah terletak di lobi, yaitu lounge. Namanya Permata Lounge. Kalau misalkan tamu-tamu di hotel mau nongkrong, mau smoking sambil santai, kita punya lounge. Dan ini juga terbuka buat umum. Jadi dari luar pun bisa, Pak. Oh, jadi orang luar bisa datang ke sini untuk ikut ngerokok bisa doang, bisa ya? Ke sini, ya. Oh. Gitu. Jadi bisa buat arisan, ulang tahun, kumpul-kumpul, reunian. Oke. Boleh silakan datang ke Permata Lounge. Oke, guys, yang kayak model gue yang gak punya duit tapi kepengen nongkrong di hotel, kapan-kapan lu bisa mampir ke sini cuma hanya sekedar numpang ngerokok doang lu, iya kan? Boleh. Gitu. Bisa di sini. Yang biasa ngerokok, yang kagak bisa ngerokok jangan nyepah, kalau orang Sunda bilang nyepah, ngerti kan? Gitu. Nyising, ya. Ini bisa di sini nih. Dadan yang biasa nyising bisa di sini nih nanti. Ya, oke, luar biasa, cukup puas. Di sini kita kopinya itu top full Arabica, jadi nggak kalah sama tempat-tempat kopi lain kayak yang
terkenal itu tuh, gitu ya. Jadi di sini pokoknya udah terjamin pasti kopinya enak banget, gitu. Pilihannya macam-macam. Ada yang creamy, ada yang salted, ada yang espresso hot, americano, pokoknya semuanya lengkap di sini. Cobain ya. Oke, yang terakhir ini adalah jantungnya hotel. Istilahnya yang paling nomor 1 di gebrak-gebrak. Oke, kenalin, ini bagian tim nomor 1 kita adalah resepsionisnya Hotel Permata Bogor. Pusat segala informasi itu bisa didapatkan di front office Hotel Permata Bogor. Silakan.